Halo, perkenalkan nama saya Deanawati Insani Wasilah dari program studi Desain Interior Bandung Binus University. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang project presentation. Harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami dasar-dasar dari teknik presentasi yang baik, serta dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai ke materinya yang berjudul project presentation. Mungkin teman-teman udah pada sering kali ya presentasi, mulai dari pas zaman SD, sering presentasi kelompok, mungkin SMP atau SMA juga mungkin sering kali ya presentasi di organisasi ataupun di OSIS, ataupun kuliah, ataupun misalnya teman-teman yang sekarang lagi kerja juga mungkin udah sering presentasi. Tapi apa sih sebenarnya tujuan dari presentasi itu sendiri? Nah, di sini kita sudah menyimpulkan tujuan dari presentasi itu menjadi 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan ide atau gagasan, yang kedua untuk menginfluence audiens, dan yang ketiga untuk memberikan informasi. Kita bahas dulu satu-satu, dimulai dari menyampaikan ide atau gagasan itu sendiri. Nah, biasanya tujuan presentasi dengan menyampaikan ide atau gagasan ini dilakukan oleh presentasi yang internal, dalam kelompok internal. Misalnya, saya adalah salah satu anggota dari sebuah organisasi. Di sini saya memiliki ide untuk membuat sebuah inovasi baru gitu. Nah, saya ingin mempresentasikan ide saya ini ke kelompok-kelompok yang lain ataupun anggota-anggota yang lain yang tetap berada di dalam satu kelompok. Nah, itu adalah presentasi dengan tujuan menyampaikan ide atau gagasan. Lalu yang kedua, tujuannya untuk menginfluence audiens. Nah, presentasi dengan tujuan untuk menginfluence audiens ini biasa terjadi ketika ada sebuah tujuan negosiasi dalam presentasi tersebut. Atau mungkin istilah yang sering kita sebut adalah pitching. Nah, biasanya presentasi ini dilakukan ketika kita ingin mempresentasikan sebuah ide baru kepada owner bisnis ataupun kepada investor gitu. Jadi kayak kita mempresentasikan ide dengan tujuan mengajak owner atau mengajak partner kedua ini untuk bekerja sama dengan kita ataupun memberikan kita dana untuk melanjutkan ide kita. Dan yang ketiga, ada presentasi dengan tujuan memberikan informasi. Presentasi dengan tujuan memberikan informasi ini biasa dilakukan oleh narasumber yang lebih ahli. Contohnya, misalnya teman-teman lagi mengikuti kelas atau mengikuti webinar, pasti ada narasumber ahlinya dong. Nah, narasumber itu adalah mempresentasikan materi. Narasumber itu mempresentasikan materi dengan tujuan memberikan informasi. Oke, next. Tahapan presentasi udah pasti teman-teman tahu dong. Tahapan presentasi juga sama. Ada pembukaan, ada materi, dan ada penutup. Nah, pembukaan ini adalah first impression dari presentasi itu sendiri. Materi itu udah pasti dong isi presentasi itu, dan penutup itu jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Nah, saya pengen tahu nih, menurut teman-teman biasanya beranggapan tahap paling penting di antara 3 tahap ini dalam presentasi adalah tahap materi dong. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu karena materi adalah isi dari keseluruhan presentasi. Ya, itu benar. Tapi sebenarnya tahap yang paling krusial dalam presentasi itu adalah tahap pembukaan. Karena keseluruhan presentasi itu bisa dinilai dari bagaimana cara kita membuka presentasi. Contohnya, misalnya kita mau presentasi menegosiasikan sebuah ide kita terhadap klien gitu. Terus sebelum presentasi aja kita udah gestur tubuh kita tuh kayak memberikan sebuah keraguan-raguan. Nah, dari situ aja udah kelihatan tuh kliennya mungkin jadi langsung menganggap, oh, orang ini aja ragu-ragu, gimana kita bisa percaya dengan produknya atau bagaimana kita bisa percaya dengan jasanya. Nah, dari tahapan pembukaan ini itu yang menentukan bagaimana keseluruhan presentasi teman-teman di sini. Jadi pastikan teman-teman pas pembukaan presentasi harus dibuka dengan confidence, dengan penuh percaya diri, dan dengan suara yang lebih lantang gitu. Mungkin di sini ada beberapa yang bingung ya, bagaimana cara membuat suara lebih lantang di saat kita gugup gitu. Nah, ini balik lagi nanti ke bagaimana cara teman-teman mengatasi gugup itu sendiri. Yang paling penting dalam presentasi ya tentu saja kita menguasai materi itu. Kalau seandainya kita sudah menguasai materi tersebut, tentu saja dalam presentasi kedepannya kita akan lebih mudah dan akan mengurangi sedikit kegugupan gitu. Lalu yang kedua bisa disusul dengan tahap materi itu sendiri yang memang
tergantung dari isi presentasi itu gitu. Dan yang terakhir ditutup dengan ucapan terima kasih karena audiensnya sudah mau mendengarkan sampai habis. Oke, kalau begitu materinya sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Demikian materi tentang topik project presentation yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.